Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siraman rohani dari Al-Habib Rifki Al-Idrus. Tapi kita mendengarkan dulu sejenak dari Hadroh Nurul Qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Sallu ala Muhammad. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada abang saya, saudara saya, Kang Haji Dian. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah dengan niat baiknya memimpin daripada organisasi ini yang Allah titipkan jabatan ini. Semoga Allah berikan keistiqamahan dan Allah berikan kekuatan. Amin Allahumma amin. Wabil khusus kepada guru saya, pembimbing hati saya. Kebetulan beliau salah satu yang jabatannya Allah berikan jabatan ini semata karena keinginan pemuda Pancasila yang Allah berikan ini menjadi pemuda Pancasila yang dapat mencontohkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus kepada guru kami tercinta Kiai Haji Ibrahim, Mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan di sini juga ada orang tua kami, Bapak Haji Abu. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat. Dan di sini juga ada orang saya yang selalu menyupport saya di Kabupaten Kuningan, yang menjaga saya di Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Hidayah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan seluruh semua hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin وعن قضنا من ظلمة جهلي والدياجري إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh dalam keberkahan ini, di awal catatan kebaikan baru di dalam buku yang terbaru yang Allah berikan kepada kita, yang insya Allah sore ini menjadi satu amalan yang saat esok hari dikembalikan kepada Allah, penyebab Allah turunkan hidayah sehingga Allah terima segala amal ibadah kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Salawat beserta
terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di sore hari ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas rahmat serta hidayah yang Allah ringankan langkah kaki ini menuju jalan majlis yang penuh kemuliaan ini, karena tidak ada satu majlis yang lebih mulia selain majlis yang kita hadiri di sore hari ini. Apa yang jadi penyebab majlis ini menjadi mulia? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu izin kepada setiap hamba diringankan langkah kakinya ke dalam majlis ini, karena Allah menginginkan kemuliaan ditempelkan kepada setiap hamba agar hamba tersebut menjadi mulia kelak di yaumil qiyamah. Dan tidak akan seseorang berkumpul di tempat yang terhormat seperti ini kecuali Allah menitipkan satu penghormatan kepada setiap hamba agar hamba lain memberikan penghormatan, agar saling menghormati satu sama lainnya. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini semua datang ke sini bawa dosa apa enggak? Bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, gak bohong. Alhamdulillah. Cuman PP Jawa Barat banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana banyak dosa, mah astagfirullahalazim. Tapi alhamdulillah, yang penting masih ngaku. Orang kalau udah nggak ngaku dosa berarti nggak punya iman. Saya hakul yakin semua yang hadir di sini semua Allah masih titipkan iman. Dan sehingga keluar dari dunia ini Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Perjalanan kebaikan kita di sore hari ini bohong kalau tidak dicatat di hadapan Allah, disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini berhadapan di depan kita anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini mau panjang mau pendek? Panjang pendek? Kalau panjang durasinya biasanya saya sampai jam 10 malam. Kalau pendek jatuhnya ya insya Allah 5 menit lagi selesai. Saya nggak panjang-panjang, sedikit tapi insya Allah ini bermakna. Tadi kita mendengar Ketua Panitia Haji Oli memberikan satu petuah nasihat yang luar biasa, yang disangkutkan satu ayat di dalamnya. Begitupun ketua mengatakan di sini, beliau mengatakan satu ayat ini, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Tidak akan seseorang diizinkan oleh Allah untuk bersyukur kecuali semua ini atas izin dari Allah. Dan di hari ini kita saksikan bahwa hati yang dimana orang di luar sana menganggap pemuda Pancasila ini sebelah mata, tapi wallahi ya Allah, saksikanlah kami di sore hari ini dengan segala bentuk kebaikan. Saksikan ya Allah, jadikan ini pahala yang menyebabkan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa manfaat syukur? Ini kayaknya kalau di PP nggak bisa, kalau lembek-lembek ceramahnya. Kalau lembek-lembek ceramahnya kelihatan pada ngantuk. Saya mau tanya, boleh saya berdiri boleh? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kesempurnaan setiap hamba kecuali ada tanda syukur di dalam hatinya. Alhamdulillah di sini banyak yang terpilih tadi ya, yang terpilih dari mulai DPRD, DPR RI, DPD, yang insya Allah mudah-mudahan presidennya dari pemuda Pancasila insya Allah. Amin Allahumma. Ada sesuatu yang nggak mungkin, nggak ada. Kalau Allah sudah punya ketentuan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jika apa yang Allah tetapkan jadi, maka setuju apa enggak kira-kira?
Insya Allah mudah-mudahan kader PP Presiden Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa manfaat syukur? Kalau kita ngebahas syukur, syukur kita nggak ada seujung kuku Nabi Muhammad SAW. Sebutir debunya Nabi SAW nggak ada. Hari ini bertemakan halal bihalal. Halal bihalal ini kebiasaan adanya cuma di Indonesia. Di luar nggak ada. Kenapa? Orang Indonesia ini tahu tertib, tahu akhlak, tahu bagaimana caranya satu sama lainnya menyadarkan diri bahwa setiap manusia memiliki kesalahan, baik yang tampak maupun yang tidak. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi kan saya udah ngaku nih, kita udah banyak dosanya daripada duitnya, betul? Betul nggak? Dan di sini alhamdulillah, setiap pengakuan dosa yang Allah berikan kepada setiap hamba, maka hamba tersebut masih dititipkan iman. Setiap orang yang beriman sudah pasti akan pernah bersyukur kepada Allah. Satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, datang dua sahabat Rasulullah datang kepada Siti Aisyah saat dimana beliau memiliki rasa rindu kepada Rasulullah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya Aisyah, khabirni, ya Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang pernah Nabi lakukan sedangkan kami tidak melihat apa yang Nabi lakukan. Ajarkan kepada kami agar kami dapat melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Siti Aisyah menangis, ayuhal hadirun. Siti Aisyah rindu dengan Rasulullah. Siti Aisyah adalah seorang wanita, istri Nabi yang cantik, yang paling muda. Oi, oi, PP banyak yang jomblo, masih banyak. Yang jomblo apa duda? Duda apa jomblo? Tenang, kalau laki mah udah pasti tempatnya di sorga, tenang aja. Yang paling banyak di neraka perempuan. Mau terima mau enggak, emang untuk kenyataannya. Maaf, yang di sini coba yang belum nikah mana? Angkat tangannya, angkat. Saya cuma mau bilang dunia udah mau kiamat, bro. Lu masih sendirian, apa yang lu kerjain? Kalau orang yang udah pada punya istri pulang sampai rumah kehujanan, kedinginan, buka pintu, ngelihat sayur dingin, tahu tempe, sambal, nasi, masuk kamar ketemu istri, yang mana yang dimakan? Ini udah hidup sendiri, pulang kehujanan, kedinginan di dalam kamar sendirian. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Siti Aisyah ini seorang istri yang paling cantik. Saat dimana Rasulullah datang giliran ke rumah Siti Aisyah, begitu beliau datang, Rasulullah bertanya, ya Aisyah, bolehkah malam ini aku gunakan beribadah ke... Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, saya wanita yang paling beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku, engkau ada di atas kasur bersamaku, di atas tempat tidur bersamaku, kulitmu bersentuhan dengan kulitku, dan yang namanya badan kita berdua satu selimut ya Rasulullah. Tapi jika di malam ini engkau ingin beribadah, maka silahkan ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, Nabi ambil wudu, Nabi salat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa disadari saat dimana sudah datang waktunya, dimana Bilal bin Rabah mengumandangkan aqimis salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan disinilah Nabi menghentikan salatnya. Lalu Rasulullah menengok kepada Siti Aisyah, yang nggak disadarin Siti Aisyah pakai kerudung. Ternyata kerudungnya itu bisa diperas karena tangisan Siti Aisyah melihat salatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu ada tangisan di dalam gerakan salatmu? Apa yang membuatmu selalu berlinang air mata? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Lihat Nabi Muhammad SAW, manusia yang dititipin kunci surga, masih pandai 1000 rakaat setiap malam sampai kaki bengkak, sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan meminta kepada Allah agar semua dosa umatnya dimasukkan ke dalam surga dan dosanya diampuni oleh Allah. Insya
Di sini kira-kira ada nggak kader PP yang sholatnya bengkak kakinya? Ada Beb, di sini mah banyak Beb yang kaki bengkak. Iya, semurat. Beda sama Nabi. Nabi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, bacanya 1 rakaat 3 surat 4 surat, kaki bengkak, wajar. Kalau kita yang dibaca kul lagi, kul lagi, kul lagi, kul lagi. Kulhu, Anas, Alaq, Inna atoinakal kautsar ya. Begitu ngapalin, makanya kita nih, maaf beribu maaf. Kita ini seorang mukmin, urusan diterima atau enggak sholat kita urusan Allah. Tugas kita apa? Tinggal ibadah, mau diterima mau enggak. Wahai kawan-kawan para pemuda Pancasila, demi Allah, setiap gerakan ibadah kalian ke hadapan Allah bohong kalau Allah tidak disiramkan rahmah sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Kadang manusia ini maunya banyak, maunya dikasih 1 minta, dikasih 2 minta, 4, dikasih 4 minta. Ini manusia. Sama doa kita. Maaf beribu maaf, saya pengen tanya, doa kita selama ini di dalam klasmen sementara, top doa kita ada 3 kriterianya. Yang pertama yang kita minta, yang pertama apa? Yakin rezeki enggak tuh? Yang kita minta apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Betul? Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat bahaya nih teteh. Buat apa? Umroh, terus haji, terus sedekah. Betul ya? Yang keluar bahasanya baik-baik semua, keinginannya baik-baik ya. Kenapa yang keluar baik? Karena uang duitnya. Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada beda lagi. Duit ada di depan kita. Wow, perempuan banyak duit, glowing. Laki banyak duit, kawin deh. Betul tak? Sarua aing itu. Yang namanya manusia nggak akan pernah cukup. Sekarang Allahumma sore ini doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget tak? Kena jantung paeh. Manfaat duitnya? Tidak manfaat. Yang kita minta kepada Allah apa? Nabi mengajarkan, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang kedua, doa kita apa yang kita minta sama Allah? Apa? Sehat itu salah satu rezeki ya. Sehat, sakit itu salah satu rezeki. Yang kita minta kedua sama Allah apa? Ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Semua saya mau tanya, mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Jangan pernah salah berdoa kepada Allah. Ini masalah dalam hidup kita. Kalau kita salah berdoa, Allah kabulin, kiamat buat kita. Kadang Allah dikasih ujian buat kita. Bukannya nggak ada ujian. Makanya ketua panitia Kang Haji, maaf, kalau di internet, di media sosial yang namanya PP udah jelek aja, wajar. Wajar. Yang dilihat cuman sebelah. Yang dilihat cuman sebelah. Kalau dia lihat pakai mata kepala sendiri, demi Allah, yang tadinya buruk sangka menjadi cinta kepada pemuda Pancasila. Maaf, dulu PP nggak ada, kita lihat di media sosial nggak ada. Sekarang media sosial apa-apa media sosial. Kenapa? Kalau sudah berani terjun di media sosial, belajar buta, belajar budak. Jangan dengerin omongan orang, maju terus ke depan, jangan pernah nengok ke belakang, karena depan tujuan yang lebih nyata di hadapan Allah. Biarin orang mau ngomong apa, bes cicing we.
Belaga budak aja udah, mudah-mudahan nggak budak beneran. Yang kedua kita minta panjang. Yang kita diajarin sama Rasulullah, ini tiap ujian. Orang kalau dikasih ujian, Kang Haji Dian, maafin Kang Haji, ujiannya gede, pasti ujiannya gede. Semua yang hadir di sini semua ujiannya gede. Maaf, jangan pernah kalau dapat ujian, dapat masalah, minta ditambahin kesabaran. Jangan. Salah. Kalau udah ada ujian, ada masalah, terus tambah, ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Ujiannya lebih gede daripada yang kemarin. Jangan minta sabar, mintanya apa? Ya Allah, selesaikan permasalahan kehidupanku di dunia ini. Ya Allah, hilangkan permasalahan di dalam hidupku ini. Jadikan ujian ini pelebur dosa darimu ya Allah. Itu yang diminta sama Allah. Ini minta sabar, ujian datang deui. Tapi ingat dulu, ada orang yang dapat ujian, ada yang dapat azab. Didengerin baik-baik nih. Orang yang dapat ujian yang gimana? Yang sekolah, punya seragam, punya kelas, ada kurikulum. Ah, itu dapat ujian tuh. Besok 3 bulan ada mid semester. Begitu 6 bulan ada kenaikan kelas. Itu orang yang sekolah. Tapi kalau orang yang nggak sekolah, kira-kira ada ujiannya? Ada seragamnya? Ada kurikulumnya? Nggak ada. Sama dalam hidup kita. Yang sholat, yang ibadah, itu ujian namanya. Tapi kalau yang nggak sholat, terus nggak dapat ujian, salah. Kalau teman besok ada yang bilang gitu, aing loba ujian, PA, bukan ujian, untuk azab, baru dunia belum akhirat. Minta sama Allah, jangan yang salah. Kalau minta salah, insya Allah pasti tetap dikabulin sama Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Yang ketiga, kita minta sama Allah apa dalam doa kita? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Betul? Betul nggak? Mau masuk surga? Mau? Di rumah punya kaca? Punya kaca di rumah? Pernah nanya sama yang di kaca? Ini pulang dari sini ketemu kaca, langsung ngaca. Tanya tuh sama yang di kaca, siap pantas masuk surga? Maaf, saya datang ke sini ada wasilah dari ketua ngundang buat datang ke acara ini. Bu subhanallah, saya bisa masuk mudah. Ada yang kawal, ada yang nyambut, bisa datang ke tempat ini. Kenapa? Karena undang, karena ada orang dalam. Paham? Paham nggak lu? Ada orang. Saya mau tanya, kira-kira kalau bukan kader PP, benci sama PP, mungkin masuk ke dalam acara ini? Bisa masuk ke dalam acara ini? Gak bakal bisa. Kenapa? Gak punya orang dalam. Nah, kita mau masuk surga juga harus punya orang dalam. Siapa orang dalam kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketin ulamanya. Ya, al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewarisnya jagain ulamanya, sayangin, lengkapin kebutuhannya, apa yang dia inginkan datengin, disayangin. Kenapa? Orang yang mencintai ulama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku yang akan membalas cintanya para ulama, aku yang akan mencintai umatku, sehingga aku akan bergandengan terus masuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Kang Haji, udah cukup apa belum? Belum. Masih belum katanya. Saya saja satu kisah lagi. Kadang manusia ini kalau dikasih satu ujian kan kadang suka nyerah, betul ya? Sedangkan kita dituntut harus bersyukur. Ada ujiannya. Ujian kita nggak seberapa di zaman dahulu. Di zamannya Sayyidina Malik bin Dinar, ada 2 kakak beradik, yang satu umur 73 tahun, yang satu umur 35 tahun. Dua-duanya ini menyembah api. Kalau kita bilang majusi, penyembah api. Saat beliau sedang menyembah api, beliau bilang sama kakaknya si adik, "Kak,
Nih kayaknya hidup kita begini-gini aja nih. Rezeki nggak ada lebih-lebihnya. Padahal kita udah ibadah, kita ikutin dia, kita ikutin apa yang dia mau. Coba sekarang saya pengen tahu, kalau tangan kita masukkan ke dalam api, jika sakit saya berhenti menyembahnya. Percuma saya menyembah sampai detik ini, nggak ada satu kebaikan. Kak, mau kakak dulu apa saya dulu yang naruh tangannya? Yang namanya manusia kan begitu ya. Yang kakak nggak mau, adiknya aja duluan. Begitu api terbakar, dimasukkan tangan si adik, adik ini menjerit, aduh. Apa kata si kakak? Gimana dek? Panas kak. Ternyata ini api nggak sebaik yang kita kira. Kalau dia memang Tuhan, pasti dia akan membuat kita dalam keadaan bahagia. Lalu si adik mengatakan, singkat cerita, kak saya ingin memeluk agama Islam, katanya. Begitu beliau sampai ke dalam satu pasar, begitu sampai di pasar, beliau ini ketemu Sayyidina Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar, beliau ini selalu datang dengan membawa ilmu. Lalu satu keluarga, si adik ini datang, wahai ustaz, wahai syekh, saya ingin memeluk agama Islam. Baik, kalau engkau ingin memeluk agama Islam. Semua sahabat ini semuanya menangis karena takjub kebahagiaan satu keluarga memeluk agama Islam. Lalu semuanya kolektif. Ada uang berapa? Kolektif. Kasih ini orang yang baru masuk Islam. Agar apa? Kebutuhannya dilengkapi. Agar dibilang Islam ini rahmatan lil alamin. Dengan rahmat yang Allah turunkan. Dan alhamdulillah, subhanallah. Ini orang begitu disuruh pagi oleh istrinya. Istri mengatakan, wahai suamiku, keluar dari rumah, coba cari rezeki kali ada yang kita bisa makan. Dia jalan ke pasar, nyari rezeki, nggak dapat rezekinya. Dia jalan ke masjid. Selesai dari masjid pulang, istrinya nanya, ada makanan nggak? Nggak ada. Sang raja, aku sudah beribadah, aku telah bekerja dengan sang raja, namun belum mendapatkan imbalan, katanya. Besoknya keluar lagi cari rezeki, nggak dapat lagi, jalan lagi ke masjid. Begitu pulang ditanya lagi, ada nggak makanan yang bisa dimakan? Aku sudah bekerja dengan sang raja, namun hari ini pun belum mendapatkan imbalan. Mudah-mudahan besok di hari Jumat aku mendapatkan imbalan, katanya. Begitu hari Jumat, dia pagi-pagi keluar dari rumahnya, jalan ke masjid. Lalu beliau meminta kepada Allah, ya Allah, jika ini adalah ujian untukku yang kau berikan kemarin-kemarin ini, demi Allah, aku kuat ya Allah, aku kuat dengan ujian yang kau berikan kepadaku. Tapi jujur, jangan kepada keluargaku. Kenapa? Karena dia baru mengenalmu, dia baru beriman kepadamu. Saya khawatir imannya bakal goyang. Jika engkau cinta kepada kami, maka lengkapi kebutuhan mereka. Lalu subhanallah, ini si suami belum pulang dari rumah, ada seseorang yang ngetok pintu rumahnya, istrinya bukain pintu. Begitu dilihat orangnya bersih, bercahaya, ganteng, membawa piring dari emas yang ditutup daripada selampai dari emas. Lalu di saat itu, ini istri bilang, tuan siapa? Saya pesuruh dari sang raja yang memberikan imbalan kepada suamimu dan keluarganya. Dibuka, ternyata ada koin emas. Koin emas, dibuka dari selampainya koin emas. Ini suami pulang salat Jumat, ambil selampai, bawa pasir. Buat apa? Saya mau masukin ini ke dalam pasir, biar ini orang, kalau istri saya nanya, ini apa? Saya jawab, ini gandum. Dibawa, diputer. Begitu sampai ke rumah, ini suami bingung ngelihat kok ada tempat tidur bagus, kok ada makanan lezat, duit dari mana? Lalu si istri bilang, wahai suamiku, tadi ada tamu. Diceritakan, ada orang yang membawakan ini. Lalu si istri tanya, wahai suamiku, itu yang di depan rumah apa? Nih, asal kita tahu nih laki-laki, perempuan itu kita mau bawa apapun pasti ditanya, apalagi nggak bawa. Biar sadar, walaupun gimana kita laki-laki harus punya tanggung jawab memberikan satu kebaikan buat seorang yang istri jangan banyak nuntut. Jangan terlalu nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini. Istri cuma satu yang diminta sama Allah. Wahai para istri, kata Nabi, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tahu pelacur? Bu, oi. Ibu, tahu pelacur? Saya ngomong begini bukan berarti ibu pulang terus mandi, dandan, terus mangkal. Bukan. Saya nggak ngajarin yang begini, enggak. Pelacur untuk, tahu pelacur kan ya? Yang dijual apa? Jawab.
Apa ya? Apa yang dijual pelacur? Apem. Apa? Serabi lo katanya. Ini bahas pelacur dikit boleh nggak? Boleh. Yang namanya pelacur kalau pakai baju terbuka apa enggak? Roknya pendek apa enggak? Kalau manggil laki, manggilnya apa? Sayang, sini. Mau duduk di mana, yang sofa atau di bartender? Habib kok tahu katanya? Katanya. Begitu dia masuk, duduk di sofa, mau minum apa, A? Sayang mau minum apa? Panas atau dingin? Atau AA mau dipanas dinginin? Dia panggil waiters, minta tolong, waiters datang nyalain korek, kebayang. Begitu selesai minuman datang, gelendotan sama si laki, dipijitin. Ayang kerjanya di mana? Capek nggak? Habib kok detil banget katanya. Paham? Apa yang dijual pelacur? Perhatian. Wajibnya seorang istri adalah memberikan perhatian kepada suami. Jangan mau seorang istri itu cuma maunya diperhatiin. Lihat nih, suami-suami di sini juga butuh perhatian. Tenang, sorga banyak buat laki-laki. Kenapa? Nih saya ngelihat muka laki yang banyak teraniaya. Istri ini nanya, yang di luar itu apa yang kau tinggalkan? Oh, gak ada apa-apa, itu cuman gandum katanya. Padahal isinya pasir. Begitu istrinya ambil, dibuka, ternyata benar isinya gandum. Berarti Allah mengabulkan setiap hajatnya saat seseorang betul-betul berkeperluan kepada Allah. Ada hikmah dari kisah ini. Apa hikmahnya? Wahai para hamba Allah, jika kalian bersandar kepada manusia, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Jika kalian bersandar kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wal tamam fil usul wal ma'mul was salah syanu zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الضغى والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالأحمنة والامتحان بحج سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.